sukap yang malang. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu, lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung lambaian pohon-pohon liur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan, perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Pun tahu sukap, senja yang paling kemas-kemasnya sekalipun hanya akan berakhir dalam perembangan menyedihkan. Jika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu. Sekian untuk selesai menjadi malam dengan indah. Manusia memburu senja kemana-mana. Tapi dunia ini panas sukap, seperti senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa. Jadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai, hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia semesti berhak. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Apakah engkau tahu surat itu baru sampai 10 tahun kemudian? Kau tidak akan tahu sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tai kucing dalam hidupku sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah kemas-kemasan yang memancar dari amplop itu sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau, angin bertiup, dan ombak terdengar mengepas-ngepas. Meskipun ia bersepeda mendaki bukit dapur, demikianlah. Maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah kemas-kemasan. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Kampus itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya. Agak berat juga. Maklumlah, bukan amplop itu berisi senja sukap. Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala, seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat mengenjot sepeda yang mendaki bukit dan kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah sukap, anak-anak di daerah bukit kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jabu. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya giginya kedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan, gelang merah dan kemas-kemasan itu sukap. Mereka tidak pernah melihatnya sukap. Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Dia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja sukap, senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Dia mengintip dan terpesona. Dia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh, tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Dia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah kemas-kemasan di dalam sana, dan melihat megang-megang berpancar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia suka? Di sebuah dunia yang miskin masih bersimbah darah, maka jangan salahkan tukang pos itu sukap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang, tidak ada yang tahu apa nasib waktu.
ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak gitu. Mereka hanya melihat cahaya senja yang merah-merahan, yang semburat bahkan lama. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi mereka sudah begitu lupa. Ini semua gara-gara kamu suka yang malang, bodoh, tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya gitu. Apakah dia kawin, beranak pinak dan bahagia, atau selama itu dia hanya duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan, sementara langit yang tadinya merah kemas-kemasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana rasanya menikmati senja di dalam amplop suka. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang? Atau bagaimana? Aku belum pernah masuk ke senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti di dalam amplop yang dia suka? Di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna. Padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, kasihan betul manusia. Apakah begitu suka? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau khayalan. Aku tidak mau kira-kira. Meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah, aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup kita ini suka? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli pada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini sekap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku suka. Dasar lelaki tidak tahu diri, suka yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Kampus itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun yang banyak yang terjadi dong suka. Misalnya bahwa kemudian aku kawin, beranak pinak dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu suka. Dasar bego, dikasih syarat tidak mau mendengarkan. Sekali lagi aku tidak mencintai kamu. Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus katakan sekarang seperti aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu suka. Mencintai begitu rupa tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berkhayal suka. Pakai otak dong kamu sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta tai kucing yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu suka. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini suka. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu, dan terjadilah semua ini. Apakah kamu tidak tahu suka senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti atom. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak, terpahamkan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja suka? Aku bukan berkhayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan. Terutama apa untung ruginya untuk
untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Suka. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dan senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit yang kemerah-merahan yang terus-menerus menyilau kau. Karena cahaya kemas-kemasan yang menjadi semburat tak beraturan, senja yang seperti potongan kue menggelegar. Pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Salah kau bayangkan, Suka, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu mengempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Suka, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Suka, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surut ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan buku susunya. Itulah makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu, padahal cinta sejujurnya pun tidak, sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu padaku dan tumpah ruam banjiri bumi. Tapi coba katakan, tapi itu bukan salahku toh, Suka. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu mendayung sampai teler, akan sepermi mentah. Lantas nanti mau akan kukirim kemana surat ini. Barangkali kamu sudah mati, Suka. Semua pengembara di laut kan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sekentong senja, sehingga dunia memang tidak akan bersama lagi. Kalau aku mati nanti, dunia ini akan tetap tinggal senja selamanya. Dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun, langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti, tinggal ikan-ikan menjadi pemasa bumbu. Di kejauhan kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Suka, aku akan mengakhiri surat ini, akan kulipat jadi perahu kertas dan
kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya, namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu itu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapa semua ini terjadi karena cinta, dan hanya karena cinta betapa besar bencana telah ditimbulkan. Ketika kata-kata tak mungkin cukup menampungnya, tetap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sedih. Selamat berpisah semuanya, selamat tinggal.